Oke, baik. Sebelum kita memasuki pembelajaran, terlebih dahulu saya mau menanyakan di mana kabar kalian hari ini? Sehat, perangkat lunak dan jin. Ya, seperti sebelumnya kemarin kita mempelajari tentang apa? Apa kemarin? Keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, sebelum lanjut, saya sampaikan dulu ya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami cara merintis atau membangun usaha startup mini di bidang digital printing. Ya, jadi kita akan tujuannya kita adalah memahami cara-cara kita membuat startup yang berkaitan dengan digital printing. Tapi sebelum itu kita biar lebih semangat, saya sudah menyediakan ice breakingnya. Kita ice breakingnya saat ini di awal ya, ice breakingnya di awal biar lebih semangat. Oke, jadi silakan berdiri, ambil posisi, kita ice breaking dulu. Ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, hidup yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar pundak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, menggabung menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, menggabung menjadi empat, dua kamera ceker, tiga jari kanan, tiga jari kiri, menggabung menjadi enam, dua menara ini, empat jari kanan, empat jari kiri, menggabung menjadi delapan, dua telinga lecet, lima jari kanan, lima jari kiri, menggabung menjadi 10, siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar pundak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, menggabung menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, menggabung menjadi empat, dua kamera ceker, tiga jari kanan, tiga jari kiri, menggabung menjadi enam, dua menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, menggabung menjadi delapan, membuat telinga kencing, lima jari kanan, lima jari kiri, menggabung menjadi 10, siap berdoa. Silakan kebetulan pimpin berdoa dulu. Dan Udah semangat nih. teman-teman sebelum belajar, malam kita berdoa buat teman masing berdoa mulai. Doa selesai. Dan selanjutnya yaitu ada pertanyaan pemantik ya. Artinya kenapa saya memberikan pertanyaan ini untuk mengetahui
Apakah di pelajaran kemarin kalian sudah memahami atau belum ya? Oke, yang pertama adalah jenis lingkungan kerja. Nah, jenis lingkungan kerja itu ada dua jenis ya. Yang pertama ada lingkungan kerja fisik. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan yang lingkungan jenis fisik itu apa? Oke, silakan Sabila ya. Sabila, silakan. Jadi lingkungan kerja fisik yaitu bangunan tempat kerja yang menjamin keselamatan kerja dan menarik dipandang. Oke, salah satunya adalah bangunan tempat kerja. Terus yang selanjutnya siapa yang juga? Ya, silakan. Ruang kerja. Ruang kerja. Oke. Selanjutnya siapa? Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Tempat. Oke, tempat beristirahat. Artinya integrasi karya kerja juga bisa ya. Sama peralatan kerja juga dan dukungan pemimpin. Siapa lagi? Ya, silakan. Rumusan. Kerjasama antar kelompok. Ya, kerjasama antar kelompok. Ayo, satu lagi siapa? Saya. Siapa? Ya, silakan. Kelancaran komunikasi. Oke, kelancaran komunikasi. Jadi semuanya benar ya, tepuk tangan dulu. Jadi alhamdulillah ya, semua bisa memahami pelajaran yang sebelumnya yang minggu kemarin kita pelajari. Ya, ini ya, lingkungan kerja non fisik itu yang tidak tampak, tapi bisa dilakukan. Ya, contohnya struktur kerja harus ada strukturnya, terus tanggung jawab, perhatian dan dukungan, kerjasama dan kelancaran komunikasi. Oke, baik, lanjut ya. Kita membiasakan diri biar literasi kita lebih lancar, cara membaca kita lebih lancar. Silakan kalian membaca buku dasar-dasar PPLG halaman 43 sampai dengan 45. Ya, silakan baca dulu sekitar 10 menit. Ayo silakan. Oke, jadi nanti yang kalian baca itu adalah materi yang akan kami bahas ya, yang akan nantinya dibahas yang berkaitan dengan proyek ini yang akan dikerjakan. Jadi dibaca betul-betul agar bisa melaksanakan proyeknya ya. Sambil membaca, saya sambil mengabsen ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Anissa izin ya, tadi ibunya sakit itu ya. Adra apa? Bayu? Ada ya, ada ya. Oke. Nah, itu aja ya. 3 orang. Oke, baik, silakan dilanjut. Jadi materinya adalah hari ini kita masuk di proyek ini untuk membuat startup ini di bidang digital printing. Ada yang tahu digital printing itu seperti apa? Ayo yang tahu digital printing. Ya? Desain dan percetakan. Yang agak nyari suaranya ya, Pak, kedengaran. Apa belum sarapan?
Sudah ya? Oke, jadi digital printing itu adalah berkaitan dengan percetakan. Ya, digital printing merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang desain dan percetakan. Artinya kita harus mendesain. Nah, setelah didesain akan dicetak. Contohnya apa? Spanduk, terus poster, lalu kartu nama, brosur, ya. Banyak ya. Nah, itu kalian lakukan kira-kira di minggu keberapa? Yang pertama atau yang kedua? Minggu keberapa? Yang pertama atau kalau yang kedua itu artinya kalian sudah tinggal mengerjakan. Kalau misalnya alat bahan itu harus di minggu pertama, kalian harus menentukan di situ. Masa kalian tidak menentukan baru langsung kerja, apa yang mau dikerjain? Ya kan? Nah, jadi untuk pencarian alat bahan di situ ditentukan di minggu pertama. Terus pengerjaan proyek, artinya setelah bahan dan alatnya kalian tentukan, maka langsung pengerjaan proyeknya. Nah, pengerjaan proyek itu bisa dilakukan di minggu kedua dan ketiga. Artinya akan membuat laporan sesuai dengan perencanaan dari awal sampai selesai. Ya, kemarin saya sudah ada kirim ya formatnya, tinggal kalian lanjutkan isinya. Hasil ini akan dilakukan setelah pengerjaan proyek. Jadi bisa dilakukan di minggu 3 atau keempat. Ya, ingat itu ya, jangan sampai nanti terbalik-balik. Diuji dulu proyeknya, baru bikin proyek. Setelah jadi maka kalian presentasikan di depan kelas. Ya, tujuannya apa? Biar teman-teman kalian bisa tahu, oh proyeknya ini dan hasilnya seperti itu. Oke, dari ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dari 6 poin ini atau yang lainnya berkaitan dengan menyusun jadwal? Menjadi sebuah kelompok yang akan merintis atau membangun sebuah usaha startup ini dalam bidang digital printing. Ya, jadi kalian membuat sebuah kelompok anggota 5 sampai 6 orang. Sudah buat ya kemarin ya, sudah dibikin ya. Oke, aman. Nah, 4, 5, 4 itu sholat. Yang kelima doa ya. Oke, jadi saya. Terus yang ketiga, tentukan job desk atau tugas masing-masing anggota sesuai dengan kebutuhan dalam usaha digital printing. Jadi tadi job desknya yang di situ ya. Sesuai dengan job desk masing-masing anggota dan lakukan simulasi kerjanya. Nah, tadi kalau sudah dibagi ya nama-namanya, ini mengerjakan ini, kalian cobalah untuk mengerjakan proyeknya tersebut. Artinya simulasi itu artinya mencoba mengerjakan. Ya, coba-coba dulu. Nah, setelah tahu bahwa nanti ke depannya seperti ini, hasilnya seperti ini dan akan menjadi seperti ini, baru kalian tuangkan ke dalam tugas proyeknya, ya. Nah, hasilnya nanti kalian akan kirim ke saya untuk apa? Buat bisa dikoreksi. Jika ada terjadi kekurangan atau ada saran-saran, maka saya bisa memberikan tindak lanjut ya. Nah, cari salah satu klien atau pelanggan yang akan menjadi pengguna layanan atau produk yang akan ditawarkan. Nah, jadi kalian harus mencari salah satu atau seorang pelanggannya yang bisa menggunakan jasa kalian. Tahun pertama adalah sekarang. Berarti tahun pertama ini kita membuat digital printing misalnya. Terus yang tahun kedua nanti nih, ketika kalian kelas 2 itu misalnya apa? Rencana yang mau dibikin sebagai startupnya. Ya, seperti tadi saya bilang, misalnya mungkin tahun kedua kalian membuat toko warung Padang, tapi belanjanya
desk yang berbeda nggak mesti ya. Satu job desk bisa dikerjakan 2 orang. Itu namanya kerjasama. Alatnya yang seperti tadi, alatnya itu adalah AB, ya, mangkok. Nah, itu bahan-bahannya nanti ada itu, potong, ya, atau apa-apa yang kamu butuhkan di dalam situ, kamu menggunakan apa, itu namanya. Bersama ibaratnya kalian membuka yang sedang kirim nih. Jadi nanti saya tinggal koreksi ya. Nah, contohnya seperti ini, kita buka salah satu ya, yang pertama tadi dirasa ya, kita lihat. Nah, ya, jadi nanti saya menilainya di sini dan nilai kalian akan otomatis masuk di email kalian, ya. Ini ya, rasa kelompok 2 ya, kelas 10. Oke. Nah, jadi jawabannya seperti ini ya. Rasa memang cuma 4 orang aja di kelompoknya. Ada 1 orang lagi Pak. Kenapa nggak dimasukkan? Orangnya nggak ada turun jadi Oke ya, berarti itu catatan buat kamu nanti ya. Jadi nanti yang kelompok lainnya, yang penanggung jawab kelompoknya dicatat keaktifan kelompoknya ya. Jangan sampai dia kelompoknya jarang turun atau jarang kerjasama, nanti nilainya sama dengan kalian ya. Jadi tidak adil ya. Jadi yang nanti saya nilai itu yang memang benar-benar kerja ya. Oh iya, paham ya. Sekarang kita akan lanjut ke selanjutnya ya. Oke, silakan di finish, dikirim. Yang mengirim hasil proyeknya ya. Jadi silahkan maju ke depan untuk menjelaskan cara kerjanya. Silakan, ini punya siapa nih yang membuat jadwal pelajaran? Ayo silakan salah satu dari kelompoknya atau semua kelompok boleh. Perwakilan boleh, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3. Nah, mempresentasikan hasil kerja dari proyek digital printingnya ya. Nah, jadi kalian membuat apa nih? Jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran. Oke. Dari jadwal pelajaran baik. Cuman maaf ya, saya akan komentari sedikit ya. Dari hasil kerja kalian ini, kalian kan ibaratnya peruntukan untuk jadwal ini kan ditaruh di kelas, otomatis kan ada yang namanya berbau-bau pendidikan ya, artinya berkaitan dengan dunia pendidikan. Jadi saran dari saya, harusnya atau bukan harusnya, tapi udah seharusnya paling tidak oke, kayak ada buku, pulpen ya, itu udah bagus. Tapi kalau bisa template-nya itu mungkin setidaknya membuat dari awal ya, dari nol, dari blank kosong, kalian bikin template sendiri. Jadi tidak mengambil template yang ada monoton, tinggal mengganti kata-katanya ya, tapi harus mendesainnya dari nol, dari template yang kosong. Boleh kalian ngambil template dari luar, tapi menempelkan di desain sendiri ya. Kalau ini sepertinya sudah jadi, kalian tinggal merubah kata-katanya ya. Tapi udah cukup lumayan bagus. Tapi alangkah bagusnya ketika kalian bikin dari awal, biar kalian paham langkah-langkahnya. Karena itu yang penting, bukan hasilnya ya. Kalau buat saya tuh hasil itu nomor 2 ya. Hasil itu nomor 2.
Yang paling pertama adalah kita harus paham langkah dari awal-awalnya. Ya kan? Nah, karena nanti di dunia digital printing itu sebenarnya tidak ada langsung menggunakan begitu, tapi mereka akan mendesain dari awal. Jadi orang itu nanti cuma memberikan tulisan, misalnya tulis tangan di kertas. Ini sekian ini. Nah, dari tulis tangan di kertas itu menyerahkan ke kalian. Minta tolong dibikinkan misalnya desain poster. Saya maunya posternya harus ada ininya. Nah, ketika misalnya kalian mendownload template yang sudah jadi dan ternyata tidak sesuai dengan yang diminta sama pelanggan, maka otomatis pelanggan itu nggak mau karena nggak sesuai. Nah, terus kalian mau bikin dari awal, kalian bingung karena sudah terbiasa dengan kalian temanya menggunakan pendidikan ya, seperti tadi ada gambar pensil, pulpen ya. Kalau perlu gambar gedung kalian nggak apa-apa, foto gedungnya dikasih transparansi ya. Transparansi misalnya 50-70% itu bisa ya kan kelihatan buram ya, kabur ya sedikit ya. Nah, itu malah lebih bagus. Jadi artinya ada kreatifannya, tapi kreatifnya itu nyata. Kalau seperti ini kan otomatis ngambil dari internet, bukan kalian yang membuatnya langsung ya. Jadi sama ya kayak temannya tadi, harapannya bisa mendesain dari awal, dari template yang kosong kalian masukkan Dan hasil dari desain digital printing kami. Oke, di sini ada kami buat 92 template untuk kelas 10 TNT. Di sini kami bukan mengambil template atau apa ya, bisa mengambil yang sudah jadi gitu. Di sini kami membuat dari nol. Oke, jadi dari awal pembuatan ini pertama-tama kami apa ya, mengambil ide terlebih dahulu. Terus ketemu idenya. Ketemu ide itu Kita mau bikin sebuah seperti padang Mesir. membuat padang membuat ya membuat apa padang pasir ya, jadi namanya padang pasir ya. Iya. Oh ya, berarti seakan-akan kita sekolah di padang pasir gitu. Nah, ya itu pas mati lampu, Pak. itu salah Pak. Oke, jadi gini ya, komentar sedikit. Oke, dari idenya sudah ketemu, udah ketemu idenya kan? Oke, ya semuanya lumayan bagus, udah cukup luar biasa ya. Cuman sedikit tambahan juga, kalau bisa boleh seperti ini, tapi ya dikasih lah yang berkaitan dengan pendidikan lah sedikit ya. Gambar-gambar pulpen kah, pensil kah, atau buku ya. Lebih bagus lagi kalau backgroundnya ada sedikit di sini gedung sekolah, tapi dikasih transparansi sedikit aja, ya. Oke, dari tulisan kalau bisa agak tebal-tebal sedikit ya biar bisa terbaca ya. Itu kan masih bisa ditebalin tuh ya. Oke, saya rasa cukup. Silakan ditutup atau yang lain temannya ada yang mengomentari siapa tahu kurang apa? Pak kurang lagi Pak. Oke, baik silakan dari teman ya, cukup ditutup dulu. Biasakan kalau dibuka itu harus ditutup lagi ya. Sekian dari presentasi kami hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari kekurangan. Kait saya akhiri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga hasil kerja yang sangat luar biasa ya. Cuman itu minta tolong yang disampaikan tadi ya diperbaiki lagi. Waktu kita masih ada 1 atau 2 minggu untuk finalisasinya ya. Oke, saya rasa untuk presentasinya sudah cukup. Kita lanjut untuk pengisian refleksi siswa. Ya, silakan di-scan. Nah, jadi ini sudah berada di akhir-akhir pertemuan kita ya. Jadi makanya ada pengisian refleksi siswa. Tujuannya apa? Biar kalian bisa ibaratnya mengetahui apa perasaan Anda pada saat pembelajaran ini, ya. Apa yang Anda dapatkan dalam pelajaran ini. Oke, waktunya 5 menit ya.
Silakan. Dipencet. Ya udah dipencet. Sabar dia lagi mulai. Ya, aku udah ngisi kan. Oke, yang sudah ngisi silakan dikirim. Saya baru 5 orang ya. Silakan. Isi sesuai dengan kata hari Nur katamu Nurani. Nuraini. Nurani. Oke, Nurani kalian ya. Ya harus tuh. Ya harus ada. Oke, kalau sudah kita karena materinya untuk hari ini sudah selesai sampai di sini. Untuk minggu depan ya. Untuk minggu depan kita memasuki materi baru yaitu perkembangan teknologi bidang perangkat lunak dan game. Ya, jadi artinya kita akan belajar yang berkaitan dengan teknologi lagi ya. Yang mungkin alat-alat apa aja sih atau game-game apa aja sih yang ada saat ini, baik yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ya, jadi kita di situ bisa membandingkan antara game di zaman tahun 2000 ke bawah dengan game yang 2000 ke atas. Orang itu ya kira kita bisa segalanya, ya. Karena saya mengalami seperti itu. Ya, pulang kampung misalnya ke rumah pada datangan keluarga saudara apa gitu ya. Ada HP-nya rusak, ada ininya rusak, sampai mesin jahit rusak pun saya ditanyain, bisa kan memperbaiki ini. Itulah hebatnya orang IT ya, bisa segalanya. Oke, baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan dipimpin berdoa. Ayo silakan pimpin doa dulu. Sebelum menyelesaikan pembelajaran, mari kita berdoa agar pembelajaran ini tidak tertanam dalam pikiran kita. Mari doa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.